Keluarga tentara Ukraina yang terjebak di pabrik baja geruduk istana Zelensky. Anggota keluarga tentara Ukraina yang terjebak di pabrik baja Azovstal melakukan aksi protes depan istana presiden di Kiev. Mereka memohon agar putra, suami, dan ayah mereka tidak ditinggalkan. Kelompok pengunjuk rasa yang sebagian besar perempuan menuntut agar Presiden Volodymyr Zelensky dan pemerintah Ukraina berbuat lebih banyak untuk menyelamatkan nyawa sebanyak 2.000 prajurit yang dikepung oleh pasukan Rusia di pabrik baja di kota tenggara Mariupol itu. Aksi demonstrasi terjadi ketika Wakil Perdana Menteri Ukraina mengklarifikasi bahwa negosiasi dengan Rusia mengenai evakuasi beberapa tentara terakhir Mariupol hanya akan menghasilkan pembebasan 38 tentara yang terluka parah jika negosiasi berhasil. Tidak ada yang mencoba menyelamatkan mereka. Tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali berkumpul di demonstrasi seperti ini, menuntut pihak berwenang kami, kata Tetiana Pogorlova, salah satu pengunjuk rasa yang berbicara kepada Reuters, dikutip dari Washington Examiner Jumat 13 Mei. Para pengunjuk rasa memegang sejumlah plakat, beberapa dengan gambar yang konon menunjukkan luka mengerikan yang diderita oleh beberapa pejuang Ukraina di kota yang sebagian besar dikuasai Rusia. Selamatkan para pembela Mariupol, selamatkan Azovstal, teriak para pengunjuk rasa. Ketika polisi di Kiev membubarkan protes mengatakan demonstrasi di Maidan Square tidak diizinkan. Para demonstran pindah ke gedung Kementerian Luar Negeri di mana mereka memohon intervensi asing menurut outlet berita France 24. Mereka berharap bahwa Turki khususnya dapat melangkah maju dan bernegosiasi untuk memberikan jalan yang aman bagi para prajurit ke negara itu, di mana mereka akan tinggal selama perang. Sudah lama kami menulis surat kepada Presiden, kemudian kami berpikir bahwa Presiden membutuhkan dukungan kami, jadi kami memutuskan untuk beralih ke para pemimpin global sehingga mereka akan membantu mengatur prosedur ekstrasi ini. Yaroslava Ivanzova, istri dari seorang tentara yang terjebak, tulis France 24. Menurut pejabat Ukraina, semua wanita, anak-anak dan warga sipil lanjut usia di Azovstal berhasil dievakuasi selama akhir pekan, meskipun ada banyak kendala yang mencegah hasil yang sama bagi para tentara. Anggota keluarga dalam protes itu masih memiliki harapan. Mereka tidak mengeluarkan mereka dari sana karena mereka mengatakan itu tidak mungkin. Saya tidak percaya. Itu tidak mungkin. Saya tahu ada jalan keluar dari setiap situasi. Saya mohon kepada Presiden, saya mohon semua orang yang terkait untuk membantu dan keluarkan mereka, kata Svetlana, ibu dari seorang tentara yang terjebak. Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk mengatakan pada hari Kamis bahwa pihak berwenang bekerja sama dengan Turki, Palang Merah dan PBB berencana mengevakuasi para tentara yang terperangkap, tapi saat ini difokuskan hanya pada yang terluka parah. Proposal Ukraina ke Rusia akan menukar 38 tawanan perang Rusia dengan imbalan evakuasi yang aman dari sejumlah tentara Ukraina yang tidak dapat berjalan. Untuk lebih jelasnya, kami saat ini hanya menegosiasikan 38 pejuang berbaring yang terluka parah, bekerja selangkah demi selangkah, tukar 38 luka berat, lalu seterusnya. Tidak ada pembicaraan tentang pertukaran 500 atau 600 orang sekarang, menurut beberapa media, kata Vereshchuk dalam sebuah postingan di Facebook. Saya mendesak semua orang untuk bekerja dengan serius, jangan masuk ke dalam penalaran dan pernyataan yang tidak realistis, hanya pemikiran dan tindakan realistis dan tenang yang akan memberikan hasil, ungkap Vereshchuk menyimpulkan. Negosiasi pertukaran dengan Rusia tampaknya terus berlanjut meskipun ada komentar
dari pemimpin separatis yang didukung Rusia, Denis Pushilin, pada hari Kamis yang mengindikasikan bahwa upaya ekstraksi tidak ada di Cakrawala. Mereka mencoba untuk mencapai penyerahan diri yang terhormat. Tapi penyerahan terhormat macam apa yang mereka bicarakan? Mengapa kita harus pergi ke sini? Pushilin mengatakan kepada outlet media Donbas tentang kemungkinan ekstraksi. Dia malah menyarankan agar tentara yang terperangkap yang sejauh ini menolak untuk menyerah meletakkan senjata mereka dan menuju ke pengadilan. Dia juga mengatakan bahwa pasukan Rusia melanjutkan serangan mereka di fasilitas itu untuk sementara. Terungkap tentara bayaran tiba di Ukraina berkedok instruktur militer asing. Ada peningkatan jumlah tentara bayaran di Ukraina Tenggara Donbas yang tiba di sana dengan kedok instruktur militer asing. Perkembangan ini semakin memperparah ketegangan di wilayah itu. Tuduhan itu diungkapkan pemimpin Republik Rakyat Lugansk yang memproklamirkan kemerdekaan dari Ukraina. Leonid Paseknik mengatakan kepada Satpaknik pada Senin, "Ini bukan rahasia sama sekali, ini adalah data resmi bahwa ratusan instruktur asing dari negara NATO berdalih rotasi di wilayah Ukraina." Selain itu, tentara bayaran langsung juga tiba di Ukraina dengan kedok instruktur, ungkap Pasetnik. Dia menunjukkan ketika negara barat mengatakan mereka mengirim 200 instruktur ke Kiev bersama persenjataan untuk membantu melatih prajurit Ukraina. Kemungkinan bahwa para pelatih itu adalah spesialis yang khusus dari perusahaan militer. Jika terjadi penggunaan konflik, dapat menggunakan persenjataan yang disediakan di jalur kontak di Donbas. Saya bisa memberitahu Anda bahwa itu sama sekali tidak menjamin bahwa para instruktur tentara bayaran itu akan mematuhi setidaknya beberapa perintah komandan Ukraina. Mereka memiliki majikan sendiri dan tugas mereka sendiri, ungkap Pasnik kepada Sputnik. Departemen Tantangan dan Ancaman Baru Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan keprihatinan atas laporan kegiatan oleh perusahaan militer swasta Amerika Serikat di Ukraina Tenggara. Menurut LPR, ada tentara bayaran dari Akademi PMC di Donbas. Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan mencatat negara-negara NATO memompa Ukraina dengan senjata baru yang menciptakan ancaman keamanan bagi Rusia. Konflik di Ukraina Timur dimulai pada musim semi 2014 setelah Donetsk dan Lugansk memproklamirkan kemerdekaan mereka. Pihak berwenang Ukraina meluncurkan operasi militer untuk mencoba menghancurkan pasukan pendukung kemerdekaan di timur negara itu. Setelah kudeta yang didukung Barat Februari 2014 di Kiev, perang mengarah pada kematian hingga 31.000 orang dengan puluhan ribu orang lebih terluka. Lebih dari 2,5 juta penduduk terlantar secara eksternal ataupun internal.